Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 8 Juni 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Zakaria pasal yang ke-11. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang sungguh nyata kami alami dari hari ke hari, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya itu. Biarlah semua itu boleh menjadikan pengenalan kami akan Tuhan terus ditambah-tambahkan, sehingga hidup kami boleh terus kami persembahkan dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Karena itu firman yang kami baca renungkan, mampukan untuk kami dapat melaksanakannya. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan di dalam Zakaria pasal 11 ayat yang keempat sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku mengembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam. Nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap dan tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba, biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan itu sangat panjang sabar. Akan tetapi bukan berarti Tuhan hanya diam jika melihat pemberontakan dari umatnya. Firman Tuhan yang kita baca hari ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa murka dan menolak umatnya. Ya, pentingnya bagi kita, mari menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Jangan sampai murka dan penolakan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan umat-Nya. Firman Tuhan hari ini melukiskan bahwa Tuhan sudah murka. Ia tidak lagi akan berbelas kasihan kepada domba-dombanya. Untuk itulah ia meminta sang nabi untuk mengembalakan domba-domba sembelihan dalam tanda petik. Ya, domba sembelihan itu tujuannya adalah untuk dijual dan disembelih oleh pembelinya. Penjual akan senang karena telah menjadi kaya. Dia tidak peduli dengan domba-domba tersebut. Begitu juga dengan pembeli yang menyembelih domba-domba tersebut tanpa merasa bersalah. Demikian juga orang-orang yang mengembalakannya pun tidak merasa kasihan. Awalnya sang nabi mengembalakan domba-domba dan membuat 2 tongkat, yaitu tongkat kemurahan, ada juga tongkat ikatan. Suatu saat ia tidak dapat menahan hati terhadap domba-domba itu dan mereka pun muak terhadap dia. Ia pun mematahkan tongkat kemurahan untuk menunjukkan pembatalan perjanjian yang telah diikat. Kemudian ia juga mematahkan tongkat yang kedua sebagai simbol untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Dengan demikian, sang nabi tidak akan lagi mengembalakan domba-domba tersebut. Malahan Tuhan memintanya untuk mengambil perkakas seorang gembala yang pandir. Ayat 15. Ini menandakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada gembala yang pandir kepada umatnya. Alasannya mereka telah menolak gembala yang baik yang Tuhan berikan kepada mereka. Sekarang domba kembali akan diabaikan. Nanti Tuhan akan menghukum gembala yang pandir tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti di awal saya katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang begitu panjang sabar, tetapi Tuhan jika umatnya terus-menerus berbuat dosa, pasti ia akan menolak dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang telah melakukan tindakan melawan Tuhan. Tuhan akan menyerahkan mereka kepada para pemimpin egois yang hanya memikirkan diri sendiri dan membiarkan umat binasa. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita segera bertobat selama kesempatan itu masih ada. Selama Tuhan berkenan untuk kita hampiri, itulah kesempatan untuk kita bertobat, itulah kesempatan untuk kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Jangan kita sia-siakan hidup ini dengan melakukan tindakan yang melawan Tuhan dan memberontak pada Tuhan. Sekali lagi, mari kita menggunakan hidup yang dipercayakan Tuhan sebagai kesempatan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Sebagai kesempatan yang tidak akan bisa diulang lagi untuk kita mengabdikan diri kepada Tuhan, karena hal itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai justru kita menjadi pemberontak dan murka Tuhan yang akan menimpa kita sekalian. Kalau kita merasa bahwa diri kita sebenarnya sedang melawan Tuhan, tetapi Tuhan sepertinya tidak bertindak apa-apa, ketahuilah firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, itulah kesempatan untuk kita bertobat. Tinggalkan semua kejahatan di hadapan Tuhan, tinggalkan semua dosa yang telah engkau perbuat di hadapan Tuhan, bertobat dan kembali kepada Tuhan selagi kesempatan hidup itu masih ada. Jangan sampai kesempatan itu habis sementara kita belum bertobat, kita belum berbalik kepada Tuhan. Justru murka Tuhanlah yang akan menimpa orang-orang yang telah melawannya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita dan mengingatkan kita untuk mempergunakan waktu, kesempatan hidup kita untuk dapat menyenangkan hatinya, yakni melayani Tuhan
dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan yang begitu sabar, kami tidak mau sia-siakan kesabaran Tuhan sampai pada akhirnya murka Tuhan dinyatakan bagi orang yang menyia-nyiakan itu. Tetapi kami mau menggunakan kesempatan dan kesabaran Tuhan untuk bertobat, meninggalkan dosa dan ikut Tuhan, dan mau melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dengan sukacita menjadi bagian kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Engkau memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.